Ya, baik kita lanjutkan ya. Kalau tadi sampai pada contoh soal berapa jumlah kalor yang diserap atau dilepas oleh sebuah benda. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kalor jenis tadi, ya. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Ya, jadi seperti rumus segitiga tadi, Bapak sampaikan, C sama dengan Q per M kali delta T. Ya, jadi apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Ya, persamaannya C sama dengan Q per M kali delta T. Berarti satuan daripada C tadi adalah Q, satuannya apa? Joule per kilogram, satuannya massa, derajat Celcius, satuannya delta T, kenaikan atau perubahan suhu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kapasitas kalor. Nah, apa perbedaannya kalor jenis dengan kapasitas kalor? Kalau kalor jenis tadi adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat, maka kapasitas kalor itu adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Jadi apa? Kemampuan suatu zat menyerap kalor, ya. Jadi zat itu memiliki kemampuan untuk menyerap kalor sehingga naik suhunya sebesar 1 derajat Celcius, maka itu disebut dengan kapasitas. Kapasitas itu kan daya tampung, daya muat, gitu ya. Kapasitas kalor itu dirumuskan dengan C sama dengan Q per delta T. Nah, di sini C kalor jenis C kecil, sedangkan kalau kalor kapasitas kalor itu C besar. Dirumuskan dengan Q per delta T. Apa perbedaannya? Itu M-nya tidak ada. Yang mana karena C itu sama dengan M kali C kecil. C itu kalor jenis. C kecil kalor jenis. Ya. Nah, terkadang disebut juga dengan H. Kapasitas kalor itu disingkat juga dengan H. Tapi lebih sering dibuat dengan C besar ya. Jadi ini perbedaan antara kalor jenis dan juga kapasitas kalor. Oke. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu tentang bagaimana kalor dapat melakukan atau membuat perubahan terhadap wujud zat. Kalau tadi kalor dapat mengubah suhu zat. Kalau ini kalor ternyata berpengaruh terhadap perubahan wujud zat. Ya, jadi kita perhatikan wujud zat sebagaimana kita ketahui ada 3 ya. Ada padat, ada gas, ada cair. Nah, ternyata kalor mempengaruhi ke semuanya, berubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Sebagaimana kita sudah pelajari mungkin di SD, zat atau benda padat apabila berubah menjadi gas, ya, padat kita ubah menjadi gas, maka proses perubahan wujud padat menjadi gas tadi disebut dengan menyublim. Ya. Tetapi kalau kita balikan, proses perubahan wujud gas menjadi padat, maka disebut dengan mengkristal. Nih, mengkristal. Nah, sekarang kita padat dengan cair. Apa contohnya? Contohnya supaya nanti lebih gampang. Contoh benda padat berubah menjadi gas itu apa? Kapur barus. Kalau pernah beli kapur barus di kamar mandi misalnya, atau di lemari-lemari pakaian kita letakin kapur barus, makin lama dia kan padat kan ya. Makin lama makin hilang. Dia menyublim. Sedangkan kalau dari gas menjadi padat, mengkristal. Contohnya apa tuh? Contohnya proses pembuatan garam. Ya. Kemudian proses perubahan wujud padat menjadi cair. Dari padat menjadi cair namanya mencair atau melebur. Sedangkan dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Kalau padat menjadi cair disebut mencair, contohnya
batu es kita keluarkan dari kulkas, misalkan kita letakin di atas meja berapa lama, maka es yang awalnya padat berubah menjadi air cair. Bagaimana kalau dari cair ke padat? Contohnya ya seperti itu. Kita ambil air, kita masukkan ke dalam kulkas, kita masukkan ke freezernya, maka airnya menjadi padat. Nama prosesnya adalah membeku. Nah, selanjutnya yang terakhir proses perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya kita masak air, mendidih dia, maka dia melakukan perubahan atau mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nama prosesnya adalah menguap. Sedangkan proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair contohnya mengembun. Apa namanya mengembun? Apa contoh-contohnya? Contoh menguap. Seperti tadi, air kita panaskan sampai mendidih, maka dia mengalami penguapan. Satu lagi apa? Contoh mengembun. Contohnya kalau kita biarin sore-sore hari, motor kita di luar rumah, maka atau pagi-pagi hari gitu ya, ada basah gitu tempat duduknya. Nah, itu proses mengembun. Oke. Nah, yang mana menyublim, mengkristal, melebur, membeku, menguap, ya. Yang manakah proses-proses itu yang memerlukan kalor? Artinya membutuhkan kalor sehingga dia dapat berubah wujud. Gitu. Jadi proses perubahan wujud itu yang mana yang memerlukan kalor? Nah, di sini Bapak buatkan ya. Contoh perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor itu adalah mencair. Jadi kalau kita mau mencairkan batu es, otomatis kita membutuhkan atau memerlukan kalor. Dengan cara kita mengeluarkan dari kulkas, itu sudah kita memberi kalor. Kenapa? Karena suhunya sudah berubah dari dalam kulkas ke luar. Kemudian proses perubahan wujud zat yang memerlukan kalor apalagi? Contohnya menguap. Nah, kalau kita masak air, otomatis kita memakai sumber panas, bisa kompor ya. Jadi dengan memberikan kalor, maka dia bisa menguap. Nah, maka proses penguapan itu memerlukan yang namanya kalor. Kemudian yang menyublim juga membutuhkan kalor. Kalau dia tidak ada kalornya, maka proses itu tidak akan terjadi. Ya, demikian. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, ada yang disebut dengan kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten itu adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya apa? Joule per kilogram. Ya. Kalor laten terdiri dari dua. Laten itu artinya tersembunyi. Ada kemungkinan muncul. Gitu. Kalor laten itu terdiri dari dua, yaitu kalor lebur disingkat dengan L besar, namanya kalor beku. Ya, kalor lebur sama dengan kalor beku. Ya. Kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan atau meleburkan sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk membekukan. Nah, dirumuskan dengan L sama dengan Q per M. Q itu apa? Kalor. Kalor yang diberikan. M itu apa? Massa. Sehingga kita rumuskan, kita balik ini, cara matematisnya, kita buat segitiganya seperti ini, maka Q-nya sama dengan L kali M, atau M kali L. Nah, itu kalor laten yang pertama, yaitu kalor lebur, disingkat dengan L. Yang mana rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Ya. Oke. Nah, kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat pada zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Apa titik leburnya? Ya, setiap benda atau zat itu memiliki titik lebur di mana dia saatnya bisa melebur. Nah, itu namanya titik lebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan satu massa zat cair untuk membeku pada titik beku. Titik beku air, ya seperti kemarin ya adalah 0 derajat Celcius kalau pada skala Celcius dan Reaumur. Titik beku adalah suhu di mana zat itu membeku. Ini istilah-istilah nanti yang perlu.
Nah, contohnya ini ada grafik suhu dengan waktu. Jadi yang vertikal ini suhu, yang ini horizontal ini waktu. Nah, jadi proses atau grafik proses perubahan wujud air, ya, ini adalah grafik proses perubahan wujud air. Proses dari titik A ke B, ya, di titik A dia masih di titik A sampai B, airnya dalam bentuk es atau beku. Kenapa? Karena suhunya 0 derajat. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, ini dalam Celcius, air itu membeku. Maka pada proses A ke B, dia membeku. Maka kita gunakan yang namanya kalor lebur untuk mencari berapa kalornya nanti. Kalau ditanya di A ke B. Ya. Sedangkan dari titik B ke C, dia suhunya tidak naik, tetapi waktunya kita biarkan berjalan. Ya. Waktunya kita biarkan berjalan, maka dia akan melebur. Oke. Jadi titik lebur es sama dengan titik beku air. Titik lebur es, titik beku air 0 derajat Celcius. Artinya es melebur pada 0 derajat Celcius. Air membeku pada 0 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jenis kalornya itu adalah kalor uap. Kalor uap hampir sama dengan kalor lebur tadi, dirumuskan dengan Q sama dengan M kali U. Berbedaannya U dengan L tadi. Ya, kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk satuan massa untuk mencair pada titik didihnya. Titik didih, kalor embun dan kalor didih, ya sama saja seperti tadi. Jadi, nah ini titiknya, ya. Jadi pada saat sebuah benda zat itu berubah wujudnya, dan gambar grafik ini adalah grafik perubahan wujud air, ya. Maka Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q5. Yang artinya itu dari 0 derajat, di bawah 0 derajat Celcius minus, di situ ada Q1. Q1 karena ada perubahan suhunya, maka rumusnya MC kali delta T. Naik suhunya. Berarti kalor mengubah suhu. Q sama dengan M kali L, artinya kalor lebur. Q sama dengan MC kali delta T. Ada kenaikan suhunya. Grafik ini menunjukkan kenaikan suhunya. Maka pakai rumus kalor mengubah suhu. Q4 sama dengan M kali U, massa. Ada 100 derajat Celcius, berarti dia sudah mendidih. Maka dibutuhkan kalor uap, menguap. Q sama dengan M kali U. Dan kelima ada lagi perubahan suhunya, maka kelima sama MC delta T. Oke, baik. Nah, penguapan dapat dipercepat dengan melakukan proses pemanasan. Pemanasan menaikkan suhunya. Kemudian memperluas permukaan zat cair. Kalau kita mendinginkan air minum kita, misalkan kita minum teh manis, kita buat di dalam piring, nah dia cepat ya. Kemudian mengalirkan udara di atas permukaan zat cair. Ya. Mendidih zat cair dikatakan mendidih. Gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Oke. Oke, jadi Bapak pikir itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan video yang ketiga, yaitu dengan perpindahan kalor. Nah, hari ini cukup sampai sini aja dulu. Kita masuk kepada tugasnya. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, tugasnya nanti akan Bapak buatkan di kolom komentar ya. Jadi nanti di situ Bapak buatkan supaya nanti lebih jelas. Oke? Sampai di sini dulu untuk hari ini. Jadi sampai kepada kalor uap. Nanti sedikit lagi tentang bagaimana kalor itu bisa berpindah ya. Oleh karena itu, Bapak cukupkan sampai sekian ya. Tugasnya nanti Bapak buat di kolom komentar supaya nanti Anda bisa membaca ulang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Dadah.